Hey Gus, selamat datang kembali ke Dewa Film. Hari ini saya akan meringkas film drama thriller 2016 berjudul Bad Sister. Jadi mari kita mulai. Filmnya dimulai dengan diperlihatkan Jason yang sangat menyukai musik dan itu dengan merekam video musiknya digunakan untuk diletakkan di media sosial. Kemudian kita diperlihatkan seorang gadis yang mengenakan pakaian biarawati setelah membunuh. Jasonnya kemudian pergi ke sekolah dengan saudara perempuannya Zoe karena liburan mereka telah usai. Jason dan saudara perempuannya bersekolah di sekolah Katolik. Nama kepala sekolah Katolik ini adalah Rebecca. Lalu Rebecca bertemu seorang biarawati baru yang telah dipindahkan ke sekolah ini. Hari ini biarawati baru memanggil namanya Sofia. Rebecca menunjukkan Sofia seluruh sekolah. Sementara Sofia juga bertemu Jason. Dan di sini kita mengetahui bahwa Sofia akan menjadi guru kelas Jason. Setelah Rebecca ini menunjukkan Sofia kamarnya. Di kamar, Sofia menonton video musik Jason di laptop dan dia mulai mencium laptopnya. Ini memberitahu kita bahwa Sofia sudah mengenal Jason. Dan dia datang ke sekolah untuk beberapa tujuan. Hari berikutnya Sofia pergi ke kelas. Dan dia melihat Jason berbicara dengan seorang gadis bernama Sarah. Melihat ini dia merasa cemburu dan dia mengubah tempat duduk semua orang. Meskipun menjadi biarawati Sofia tidak mendapatkan doa pagi. Jadi dia meminta Zoe untuk berdoa di pagi hari. Zoe juga merasa agak aneh melihat semua ini. Kemudian ketika Jason sedang mencium Sarah dan Sofia melihat mereka. Sofia melihat Jason mencium gadis lain, dia merasa sangat cemburu, kemudian dengan marah dia pergi ke mereka berdua dan menyuruh Sarah untuk menjauh dari Jason. Setelah itu Sofia mengundang Jason ke kamarnya untuk menemuinya setelah kelas. Lalu dia sengaja membiarkan pintu kamarnya terbuka dan dia mulai mengganti gaunnya. Kemudian Jason datang ke sana dan dia lagi diam-diam melihat Sofia mengganti bajunya. Sebenarnya Sofia melakukan ini dengan sengaja agar dia bisa merayu Jason. Setelahnya beberapa saat Jason pergi tanpa bertemu Sofia. Sofia melihat Jason pergi dan dia tersenyum karena rencananya berhasil. Keesokan harinya adalah akhir pekan dan keluarga dari semua siswa datang untuk membawa anak-anak mereka pulang. Di sini Sofia melihat Jason berbicara dengan Sarah lagi dan merasa cemburu. Kemudian Sofia memberitahu saudari Rebecca bahwa bibinya tidak sehat dan itu sebabnya dia perlu pergi. Rebecca juga mengizinkannya pergi. Setelah sampai di rumah, Jason memberitahu orang tuanya bahwa dia ingin minum obat agar dia bisa fokus pada karir musiknya. Ibu Jason sangat mendukungnya tetapi ayahnya tidak senang dengan keputusan ini. Kemudian dia mulai menyanyikan sebuah lagu duduk di dekat kolam renang. Sofia juga diam-diam mendengar Jason menyanyikan lagu itu. Saat itu Jason mendapat telepon dari Sarah dan Sofia menjadi sangat marah melihat ini. Dengan marah dia masuk ke dalam kamar Sarah dan diam-diam meletakkan obat-obatan di antara buku-bukunya. Pada hari berikutnya ketika dia memeriksa tas siswa dan obat keluar dari Sarah tas dan karena narkoba di sekolah adalah ilegal. Itu sebabnya Sarah diskors dari sekolah. Setelah ini seluruh sekolah dan asrama diperiksa. Dan sebotol minuman keras keluar dari kamar Jason juga. Ketika tiba saatnya untuk menghukum Jason. Karena itu kemudian Sofia berbicara dengan lainnya dan tidak ada yang memberinya hukuman kecil. Dia harus membantu membersihkan sekolah akhir pekan ini. Sofia menghukumnya sehingga dia bisa tinggal di sekolah akhir pekan ini. Dan ternyata Sofia yang meletakkan sebotol anggur di ruangan itu. Sekarang kita diperlihatkan adegan kilas balik bagaimana Sofia jatuh cinta dengan Jason. Sebenarnya Sofia pernah melihat video musik Jason di media sosial dan dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Kemudian Sofia melakukan pencarian lengkap tentang Jason. Kemudian dia mengetahui bahwa seorang biarawati bernama Sofia telah dipekerjakan di sekolah Jason. Kemudian dia bertemu perempuan itu dan membunuhnya. Sekarang saatnya untuk akhir pekan lagi. Jason dan Zoe berhenti di sekolah untuk membersihkan. Selama pembersihan ini Sofia membantu Jason dan mencoba yang terbaik untuk merayunya. Pada malam yang sama ketika dia tidur di kamarnya Sofia berjalan ke kamar Jason dan menyalakan rekaman teleponnya dan menyimpannya di samping. Kemudian Sofia melepas pakaiannya dan mulai mencium Jason. Pada awalnya Jason tidak menyukainya karena Sofia adalah seorang biarawati. Tetapi dia tidak bisa menahan diri ketika Sofia banyak menggoda maka keduanya enak-enak. Jason dilihatkan keesokan paginya yang pasti merasa sangat bersalah karena dia berhubungan enak-enak dengan seorang biarawati. Kemudian ketika tidak ada seorang pun di kamar Jason, Sofia datang ke kamarnya dan mulai mencium pakaian Jason. Dan ketika Zoe datang ke sana dan melihatnya kemudian Sofia menegur Zoe. Dan kemudian Zoe memberitahu Jason tentang itu. Melihat semua ini Sofia menjadi sangat marah dengan Zoe dan dia memberikan nilai rendah untuk Zoe dalam ujian.
Semua ini sangat aneh bagi Zo karena dia dulu mendapatkan nilai maksimal di kelasnya. Kemudian Zo datang ke kelas lagi untuk memberikan ujian. Lalu dia melihat itu kertas ujian diletakkan di atas meja. Sementara Sofia datang ke kelas dan melihatnya sambil melihat kertas ujian sebenarnya. Apapun yang terjadi di sini itu juga bagian dari rencana Sofia yang sengaja dia tempatkan kertas ujian di atas meja. Sehingga Zo akan melihatnya dan dia akan menangkapnya melakukannya. Kemudian Sofia membawa Zo ke kepala sekolah Rebecca dan menceritakan semuanya. Rebecca tahu bahwa Zo adalah murid yang baik dan dia tidak akan melakukannya. Di sisi lain Jason masih merasa bersalah atas tindakannya. Jadi dia pergi ke gereja dan mengaku kepada Tuhan. Di sini Sofia masuk ke dalam dan kemudian keduanya enak-enak lagi di sana. Yamete kudasai. Setelah beberapa hari. Sekarang Sarah mengadakan pesta di rumahnya dan memanggil Jason. Sofia di sana juga melihat Jason pergi ke pesta. Sofia juga mengikutinya. Di pesta ini Sarah mendekati Jason dan mulai menciumnya. Selama ciuman Jason mengingat Sofia dan kemudian dia menghentikan Sarah dari berciuman. Dan kemudian dia meninggalkan pesta. Saat keluar dari pesta dia punya botol minuman keras di tangannya. Untuk alasan ini seseorang polisi menangkapnya. Tetapi Sofia menangani situasi di sana. Setelah ini Sofia membawanya ke sebuah hotel. Di sini Sofia lagi-lagi mencoba merayu Jason. Kemudian Jason mengatakan kepadanya bahwa apa setiap kali mereka melakukan itu salah. Maka Sofia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin bersamanya selama sisa hidupnya dan bahwa dia juga memiliki banyak uang sehingga mereka berdua dapat hidup bahagia bersama. Jason merasa sangat aneh mendengar Sofia dan kemudian marah menegur Sofia dan mengatakan dia tidak ingin bersamanya. Kemudian pergi dari sana. Jason duduk di pinggir jalan ketika ayahnya datang kepadanya. Dia mendukung Jason untuk fokus pada karir musiknya dan memungkinkan dia untuk sukses. Jason sangat senang mendengar ini dan kemudian keduanya pulang. Keesokan harinya karena akhir pekan berakhir mereka siap untuk pergi ke sekolah. Sofia juga di dalam mobil di luar rumah mereka. Kondisinya sedikit memburuk karena dia merasa sangat buruk tentang apa yang dikatakan Jason tadi malam. Zo kemudian melihat Sofia pergi dari sana. Melihat Sofia di sini Zo menjadi lebih curiga terhadap Sofia dan merasa ada sesuatu yang salah. Dan dia mencatat nomor mobil Sofia lalu dia mencari nomor mobil itu. Lalu dia mendapatkan bahwa mobil terdaftar atas nama Sofia. Sebenarnya mobil ini milik Sofia asli yang dibunuh oleh Sofia palsu. Kemudian Jason di kamarnya dia melihat Sofia berbaring di tempat tidurnya dan banyak pil di depannya. Melihat ini dia merasa bahwa Sofia merasa sangat buruk tentang malam sebelumnya. Jason merasa itulah mengapa dia bunuh diri dan itulah sebabnya dia panik dan kemudian dia mulai mencoba membangunkan Sofia. Kemudian Sofia mulai menciumnya. Dan kita mengetahui bahwa Sofia hanya mengerjai Jason. Jason kemudian marah dan memberitahu Sofia bahwa dia akan mengeluh padanya. Kemudian Sofia mengatakan kepadanya bahwa semua orang akan mengetahuinya setelah melakukan ini. Ada perselingkuhan yang terjadi antara birawati dan siswa. Mendengar ini Jason mengendalikan dirinya sendiri karena dia juga tahu. Kemudian Sofia meninggalkan ruangan dan Jason mendapat telepon dari Zo menanyakan tentang Sofia. Jason kemudian memberitahu Zo bahwa dia akan menceritakan semuanya nanti setelah ini. Saat kelas kepala sekolah Rebecca datang ke kelas dan bersama Sarah. Dia dimaafkan atas kesalahannya. Dia juga memperhatikan di kelas bahwa Sofia tidak tahu doa pagi. Karena sekarang Sarah kembali ke kelas. Jadi Sofia menyuruh Jason untuk menjauh darinya. Tapi Jason tidak mendengarkannya dan ini membuat Sofia sangat marah. Kemudian pada malam yang sama Sarah sedang mandi. Kemudian Sofia memasuki kamarnya dan memukul kepalanya di dinding dan membunuhnya. Setelah ini dia menyimpan sabun agar semua orang mengira itu hanya kecelakaan. Kemudian ketika Zo menemukan tubuh Sarah dia memberitahu semua orang tentang hal itu. Setelah ini polisi datang ke sini dan semua orang berpikir bahwa kematian Sarah hanyalah kecelakaan. Tetapi Zo dan Jason mencurigai Sofia. Jadi Jason juga bertanya kepada Sofia tentang hal itu. Tetapi Sofia menyangkal semua ini dan mulai memerasnya dengan menunjukkan padanya di videonya. Sekarang adalah akhir pekan lagi dan semua orang pergi ke rumah mereka. Sofia memberitahu Rebecca bahwa bibinya telah meninggal dan dia harus pergi ke sidang pemakamannya. Rebecca mengizinkannya untuk pergi. Pada malam yang sama ketika Jason sedang makan malam di luar bersama keluarganya. Sofia bergabung dengan orang-orang itu. Jason tidak suka melihat semua ini dan Zo juga mengajukan banyak pertanyaan kepada Sofia untuk menghilangkan keraguannya. Tetapi Sofia tidak dapat menjawab dengan benar. Karena kecurigaan Zo mulai mendalam. Di sini kepala sekolah Rebecca ingin mengirim bunga ke pemakaman Andi Sofia jadi dia menelepon rumah sakit untuk menelepon.
Rebecca mengetahui bahwa Sofia telah berbohong. Begitu lama di sini pada pertanyaan berulang tentang Zoe. Jason memberitahu Zoe tentang perselingkuhannya dengan Sofia. Sekarang keduanya curiga bahwa mungkin dia bukan Sofia yang sebenarnya. Saat itulah Jason ingat bahwa dia melihat laptop di kamar Sofia. Keesokan harinya sementara Rebecca sedang berbicara dengan Sofia, Jason dan Zoe menyelinap ke kamar Sofia dan menemukan laptop. Di sana banyak foto Sofia di dalam laptop itu, yaitu laptop ini milik Sofia asli. Jason juga menemukan laptop lain di sana yang merupakan punya Sofia palsu. Ia memiliki banyak foto Jason di dalam laptop. Saat memeriksa laptop mereka mengetahui bahwa nama asli Sofia yang palsu adalah Laura. Kemudian keduanya mengambil keputusan untuk menyimpan laptop ini sebagai bukti sehingga dapat diambil tindakan terhadap Sofia. Di sisi lain ketika Rebecca memberitahu Sofia kebohongannya, Sofia berusaha keras untuk menyembunyikan kebohongannya tetapi tidak dapat menyembunyikannya. Maka Sofia dengan marah mengetuk Rebecca hingga pingsan dengan memukulnya. Jason dan Zoe pergi ke gereja mencari Rebecca. Dan Sofia juga datang ke sana. Sofia mengetahui bahwa keduanya telah mengetahui kebenaran dan dia menyerang Zoe. Ketika itu Rebecca juga datang ke sana dan mulai berkelahi dengan Sofia. Ketika Sofia akan membunuh Rebecca saat itulah Jason membunuh Sofia dengan obeng. Di adegan berikutnya kita diperlihatkan Jason dan Zoe lulus dan dalam kegembiraan. Zoe mendapat hadiah mobil dan ayah. Jason memberinya gitar dan disinilah filmnya berakhir. Jadi, saya harap Anda menikmati videonya. Jadi klik video apa saja dari dua ini dan nikmati video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe saluran kami dan tekan tombol like. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.